Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Nahdlatul Ulama yang disingkat NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya membagikan wawasan tradisi keagamaan dan al-husana wal jamaah. Dalam tradisi NU adalah 4 prinsip dasar, yaitu tawasud atau moderat, tawazun simbang, itidal adil, dan tasamuh toleran. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama disingkat NU, adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 di kota Surabaya dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan dan Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan, pada dasarnya merupakan bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Berdirinya NU ini merupakan suatu kebangkitan kesadaran bernegara dan beragama yang ditempatkan dalam wujud gerakan organisasi untuk menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Naimatul Khairia dengan NIM 2114120497. Di sini saya ingin sedikit mengutarakan pandangan saya mengenai Nahdlatul Ulama dalam hal paham keagamaan. Nahdlatul Ulama menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara nas Al-Quran dan nas hadis dengan akal, ijma, dan kias. Oleh sebab itu, sumber hukum Islam bagi warga Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empiris. Maka, di dalam persoalan akidah, Nahdlatul Ulama merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sedangkan dalam persoalan fikih Nahdlatul Ulama merujuk kepada Imam Syafi'i, dan dalam bidang tasawuf Nahdlatul Ulama merujuk kepada Imam Al-Ghazali. Namun Nahdlatul Ulama tetap mengakui dan bersikap tasamuh pada para mujtahid dan lainnya. Seperti dalam bidang akidah dikenal seorang mujtahid bernama Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih terdapat 3 mujtahid besar selain Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Serta dalam bidang tasawuf dikenal pula Imam Junaid Al-Baghdadi. Adapun gagasan kembali ke khilafah Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan Nahdlatul Ulama dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam Nahdlatul Ulama. Mungkin itu saja sedikit pandangan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frani Andriani. Menurut saya, Nahdlatul Ulama atau NU adalah salah satu organisasi keagamaan yang turut berperan penting dalam kehidupan sosial politik Indonesia.
Sejak awal pendiriannya, NU telah berupaya melakukan partisipasi diplomasi di ranah hubungan internasional dengan pengiriman delegasi Komite Hijaz kepada pemerintah Saudi Arabia dengan tujuan menjamin toleransi dalam praktek beragama. Lalu, bagaimana diplomasi yang dikembangkan NU dalam menangani berbagai problem yang mengancam keamanan internasional, baik dari sisi prinsip maupun prakteknya? Berbagai diplomasi privat yang telah dilakukan NU pada hakikatnya menyiratkan banyak hal. Secara umum, kontribusinya dalam konteks keamanan dan perdamaian internasional tidak bisa dianggap sebelah mata. Diplomasi oleh negara hampir pasti akan sulit menembus ruang-ruang privat pemeluk dan pimpinan agama, termasuk yang tengah bertikai. Pendekatan tokoh agamalah yang kemudian seringkali bisa membantu menguraikannya. Apa yang telah diupayakan memainkan peranan yang signifikan dalam mengurai permasalahan di dunia muslim dan internasional, termasuk dalam menjembatani jarak Islam Barat. Yang saya ketahui tentang NU, selain menjadi organisasi atau paham terbesar di Indonesia, ajaran NU pun banyak yang sudah diterima di masyarakat. NU sendiri juga sudah memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia dengan membantu mendirikan pondok pesantren dan sekolah NU. Ternyata selain itu, NU sudah banyak memberi kontribusi yang di bidang lain pun sudah membantu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masari. Pandangan saya tentang organisasi NU adalah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Nahdlatul Ulama NU telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926, organisasi tersebut sangat memperhatikan pendidikan, terutama keberadaan pondok pesantren. Dalam anggaran dasarnya 1927 maupun dalam statuten Nahdlatul Ulama 1927 dinyatakan bahwa bidang garapan NU telah mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren. Organisasi NU merupakan mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pendidikan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Bidang usaha perjuangan NU meliputi kegiatan pendidikan dengan yang lain, sebab dengan menggiatkan pendidikan maka berarti diri kepada masyarakat. Demikian pada kegiatan sosial, keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa tiga bidang tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling membantu atau saling mendukung. Setelah NU resmi didirikan sebagai organisasi keagamaan pada tahun 1926, organisasi tersebut membentuk lembaga pendidikan sebagai pelaksanaan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non-formal. Selain pondok yang bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan sistem pendidikan dan pondok pesantren, kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina oleh NU melalui LV. Ma'arif ingin melalui dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. NU telah membina sekitar 12.092 lembaga pendidikan berupa pondok pesantren, madrasah, dan sekolah sesuai dengan sistem pendidikannya yang terbesar di wilayah Nusantara. Peranan Nahdlatul Ulama sebagai mitra sejajar pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan nasional hendaknya dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas manajemen, pengelolaan lembaga pendidikan, dan peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan pada LP Ma'arif NU.
Itulah pandangan saya tentang organisasi NU. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasannya. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.